Kalau kita kaitkan dengan tadi ijma sukuti, yang sampai saat ini Ki Haji Imaduddin itu memberikan pertanyaan-pertanyaan, 12 pertanyaan kepada Robitoh Alawiyah, dan sampai saat ini belum ada jawaban dari Robitoh Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli, dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas satu pembahasan yang berbeda dengan sebelumnya ya, karena yang akan kita kaji itu adalah sebuah pembahasan usul fikih. Usul fikih, di mana usul fikih ini adalah atau berisi tentang atau sebuah keilmuan yang membahas tentang apa kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggali hukum ya, di mana dalam usul fikih itu terdapat al-adillah al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan misalnya seperti ijma sukuti, kemudian ijma ahli Madinah, kemudian ijma ahli bait, kemudian istishab, istihsan, qaulus sahabi, al-masalihul mursalah, kemudian al-hadithul mursal, dan lain sebagainya, yang hal itu dijelaskan secara detail di dalam usul fikih. Nah, kemudian juga ada dalil yang disepakati oleh seluruh ulama, yang diantaranya adalah an-nas, an-nusus, nususul kitab, teks-teks ayat-ayat Al-Quran, kemudian nusus an-nabawiyah, teks-teks Nabi, artinya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian ada al-ijma, kemudian ada qiyas. Ya, kalau ijma, hal ini dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori di kitabnya Ghayatul Usul, dan hal ini pun juga bisa ditemukan di dalam banyak karya dari ulama-ulama ya mengenai ijma, dan saya akan mengutipkan dari Syekh Zakaria Al-Ansori, di mana beliau mengatakan ijma itu adalah ittifaq mujtahidil ummati bil qawli wal fi'li aw taqrir ba'da wafati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asrin ala ayyi amrin, yaitu kesepakatan para ulama-ulama mujtahid di umat Islam yang berupa ucapan atau perbuatan atau takrir, ketetapan, setelah kewafatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu masa atas perkara apapun, baik perkara agama, perkara dunia, perkara atau perkara akal, yang akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Nah, kemudian di sini mengenai ijma sukuti. Apa itu ijma sukuti? Kalau melihat dari sisi mana, ijma itu kan adalah konsensus ya, kesepakatan para ulama. Tapi yang bersifat sukuti dinisbatkan kepada diam, kesepakatan ulama, tetapi ulama-ulama tersebut tidak mengucapkan saya setuju atau saya menolak ya. Maka bagaimana definisi dari ijma sukuti dalam pembahasan usul fikih? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Badruddin Muhammad bin Bahadur Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit fi Usulul Fikih. Silakan buka di jilid ke-6 halaman 456, di mana summa qad yakunul qawlu minal jami' wala syakka. Kemudian ucapan itu terkadang muncul dari semua ulama wala syakka, dan itu tidak ada keraguan lagi dalam kehujahannya. Nah, waqad yakunu min ba'dihim, terkadang ucapan itu muncul dari sebagian ulama. Wasukutul baqin, dan yang lainnya itu diam. Ba'dan tisyarih, sementara ucapan tersebut sudah tersebar min ghairi an yadhharu ma'ahum i'tirafun aw ridha bihi. Tanpa muncul i'tiraf, pengakuan, aw ridha atau keridhaan akan ucapan tersebut. Wa hadza wal ijma'us sukuti, dan ini adalah definisi dari ijma' sukuti. Ijma' yang disandarkan kepada diamnya para ulama. Artinya begini, dalam pengaplikasian dari ijma' sukuti, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu polemik nasab Ba'alawi, bahwa sudah hampir setahun ya, Ki Haji Imaduddin itu memviralkan dan menyebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya dari kalangan ulama-ulama atau santri, bahwa dalam nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi secara data ilmiah bahwa mereka itu tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah berjalan berbulan-bulan, dan bahkan sampai sekarang itu hampir 1 tahun ya, kurang lebihnya. Lalu kemudian pihak yang seharusnya menjadi objek ya, khususnya adalah Robitoh Alawiyah, sampai saat ini belum menanggapi apa yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin, yaitu mendatangkan kitab sezaman akan ketersambungan nasab dari Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khususnya Ubaidillah, apakah Ubaidillah ini adalah benar-benar merupakan putra dari Ahmad bin Isa atau tidak, dengan mendatangkan kitab sezaman.
Karena kalau memang dilihat dari sudut pandang sejarah, antara nasab dengan sejarah itu adalah satu hal yang sangat berkaitan. Terlebih lagi ketika kita merujuk kepada Rasail fi Ilmil Ansab Husain Haidar Al-Hashimi, karya Husain Haidar Al-Hashimi di sana, bahwa ketika ada satu nasab yang diambil dari sebuah kitab, dan di dalam kitab tersebut itu terdapat beberapa hal-hal, misalnya seperti itu penciptaan sejarah yang baru, ya, atau menempel sejarah, atau melebih-lebihkan tokoh yang menjadi leluhur suatu klan, atau dia itu menyebutkan beberapa kisah-kisah dongeng yang tidak diterima oleh akal, maka ini adalah satu indikator bahwa nasab tersebut adalah nasab yang palsu. Nah, lalu kita melihat bagaimana Al-Burqatul Musyikoh, ya, bagaimana Al-Burqatul Musyikoh, kemudian Al-Jauharus Syaffaf ataupun Ghurrul Baha'id Dawi ataupun Al-Masyru'ur Rawi. Ternyata hal-hal tersebut itu ada di dalam karya-karya itu. Nah, sehingga disinilah Kiai Haji Imaduddin itu ya ingin memastikan kebenaran dari nasab Ba'alawi. Apakah nasab Ba'alawi adalah nasab yang benar-benar tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak melalui data sejarah? Karena memang seorang yang ahli nasab itu, sesuai penuturan Husain Haidar itu, ahli nasab itu tidak akan menggunakan data yang yang di dalamnya terdapat syubhat atau yang samar atau yang tidak jelas. Seorang ahli nasab hanya akan memandang data-data yang pasti, yang jelas, ya. Kemudian cara-cara yang as-subulul wa'iroh, ya, jalan-jalan yang sulit, ya, artinya yang tidak terkonfirmasi melalui sejarah atau melalui data dan lain sebagainya, itu tidak akan diambil oleh seorang ahli nasab, ya. Sehingga melihat kemuskilan dari tokoh-tokoh Ba'alawi yang disebut yang ada pada masa sebelum Ali bin Abu Bakar As-Sakron, mulai dari Umar Abdurrahman As-Segaf, kemudian Muhammad Maula Dawileh, kemudian Alwi, kemudian Muhammad Fakih Muqaddam, kemudian Muhammad bin Ali Sahib Mirbad, kemudian Ali bin Alwi Khali Qasam, kemudian Alwi atau Muhammad bin Alwi, atau yang ke atasnya Alwi bin Ubaidillah, yang dikenal atau yang dipromosikan oleh Ba'alawi sebagai tokoh-tokoh besar, bahkan tidak hanya seorang ulama tetapi adalah seorang imam di dalam agama, yang tentu kalau ini bergelar imam tentu dia itu memiliki popularitas yang sangat tinggi di kalangan sejarawan, bahkan di kalangan ulama-ulama itu sendiri. Namun hal ini tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab sejarah. Artinya, kalau kita kaitkan dengan tadi ijma sukuti, yang sampai saat ini Kiai Haji Imaduddin itu memberikan pertanyaan-pertanyaan, 12 pertanyaan kepada Robitoh Alawiyah, dan sampai saat ini belum ada jawaban dari Robitoh Alawiyah. Apakah berarti diamnya mereka itu adalah satu ungkapan daripada ijma sukuti, di mana ijma sukuti itu dianggap sebagai sebuah hujah oleh sebagian ulama? Tentu ketika kita melihat dari definisi dari ijma sukuti, bahwa ketika ada satu pendapat, dan pendapat ini sudah tersebar di kalangan masyarakat, ya, di kalangan masyarakat, di kalangan para ulama, di kalangan para santri, kemudian hal ini tidak ditentang oleh mereka, atau ada penentangan tetapi tidak diviralkan juga, ya kan? Maka khususnya dari Robitoh Alawiyah, ya, bukan dari orang lain. Maka apakah hal ini termasuk ijma sukuti? Ya, saya rasa bisa. Karena apa? Karena diamnya seseorang itu menunjukkan atas keridhaan, ya, menunjukkan atas keridhaan, kerelaan dan persetujuan atas pendapat tersebut. Nah, sehingga hal ini pun bisa, kalau kita kaitkan dengan polemik nasab ini, bahwa diamnya Robitoh Alawiyah itu merupakan ijma sukuti, bahwa penelitian Kiai Haji Iman ini sampai sekarang belum bisa dijawab dengan data. Itu belum bisa dijawab dengan data, dan tentu yang kita butuhkan itu adalah data dari yang dibutuhkan oleh Kiai Haji Iman itu adalah data dari seorang ahli nasab, ya, yang ada pada abad ke-4 Hijriah atau 5 Hijriah, ya, yang menunjukkan bahwasanya Abdullah itu memang merupakan putra dari Ahmad bin Isa. Ya, meskipun beberapa ulama-ulama yang misalnya seperti kitab Tuhfatut Thalib, ya, karya dari As-Samarqandi, itu mengisbat nasab Ba'alawi dengan argumentasi yang ada, yang nanti pada kesempatan yang lain itu akan saya bahas bagaimana argumentasi yang digunakan oleh As-Samarqandi dalam kitabnya Tuhfatut Thalib untuk mengisbat Ba'alawi. Ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, yang kesimpulannya adalah diamnya Robitoh Alawiyah itu
apakah bisa menjadi contoh dari ijma sukuti? Saya rasa bisa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.